Oke, baik. Kalau misalkan tidak ada, kita masuk ke materi hari ini ya. Nah, di situ silahkan teman-teman buka di materi berikutnya. Di situ saya sudah berikan modul tutorial ya. Nah, kita di sini sekarang akan membahas untuk membuat objek 3 dimensi di dalam Adobe Illustrator. Nah, kalau misalkan ada muncul pertanyaan, Pak, kok dalam Adobe Illustrator bisa membuat objek 3D sih? Kan Adobe Illustrator itu mengolah gambar 2 dimensi saja. Betul. Nah, kalau misalkan di dalam Adobe Illustrator itu memunculkan objek 2 dimensi saja, nah di sini itu di dalam Adobe Illustrator, teman-teman dimudahkan di dalam pembuatan tampilan ya. Tampilan saja ya teman-teman, bisa dipahami ya, tampilan 3 dimensi efek atau efek 3 dimensi, seolah-olah terlihat 3 dimensi. Padahal bukan pengolahan software untuk membuat objek 3 dimensi. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin membuat objek 3 dimensi, teman-teman menggunakan software yang lain ya, bukan Adobe Illustrator. Tetapi ada software untuk pengolahan objek 3 dimensi itu, ada Maya, kemudian ada 3ds Max, kemudian ada Blender, dan lain sebagainya. Nah, di sini di dalam Adobe Illustrator, itu teman-teman dimudahkan di dalam pembuatan efek 3 dimensi. Nah, fungsinya apa sih dimudahkan dalam pembuatan efek 3 dimensi ini? Yang pertama, teman-teman bisa mempersingkat waktu di dalam pembuatan objek 3 dimensi untuk memunculkan perspektif objek 3 dimensi. Contohnya seperti ini. Ketika teman-teman ingin membuat sebuah objek balok, bayangkan ya, atau teman-teman sudah play, sudah dilihat tutorialnya. Nah, jadi silakan teman-teman lihat dulu. Nah, nanti kalau ada sesuatu hal yang bingung, silakan tanyakan. Nah, di sini saya ceritakan terlebih dahulu, kalau misalkan kira-kira teman-teman ingin membuat sebuah objek 3 dimensi balok. Nah, berarti kan teman-teman di sini yang pertama itu, ketika ingin membuat sebuah objek 3 dimensi, berarti teman-teman di sini akan membutuhkan minimal 3 tone warna yang berbeda untuk penyusun sebuah objek tertentu agar terlihat seperti objek 3 dimensi. Nah, di dalam pembuatan objek 3 dimensi berbentuk balok, nah berarti kan minimal ada 3 warna nih. Yang pertama tampilan depannya, kemudian atasnya, kemudian samping kanan atau samping kirinya untuk dapat memunculkan seolah-olah itu 3 dimensi gitu ya. Warna pertama misalkan orange-nya tuh agak sedikit tua gitu ya. Kemudian bagian samping kanan kirinya itu biasanya lebih tua lagi warnanya, dan bagian atasnya itu biasanya lebih muda. Kenapa seperti itu? Karena kita mengimajinasikan bahwa cahaya itu akan selalu ada di bagian atas. Jadi ketika objek itu memunculkan bagian atasnya, nah biasanya bagian atas itu akan lebih terang dibandingkan bagian sisi depan dan sisi kiri atau kanannya. Berbeda halnya ketika teman-teman ingin memunculkan objek 3D-nya itu bagian bawahnya yang terlihat. Nah, kalau misalkan bagian bawahnya ingin yang terlihat, berarti bagian bawahnya ini harus lebih gelap daripada sisi depan, sisi samping kiri atau kanannya. Seperti itu. Nah, maka kalau misalkan teman-teman harus membuat 3 objek gitu ya, bagian depan, atas, kemudian kanan atau kirinya, atau bagian bawah, pasti akan membutuhkan waktu yang lumayan gitu ya, akan membuang-buang waktu. Nah, dengan penggunaan 3D effect ini, atau efek 3D ini, teman-teman akan dapat menghemat waktu dengan cara hanya cukup membuat kotak saja, kemudian tinggal pilih menu 3D effect, secara otomatis bentuk kotak itu akan diubah menjadi
bentuk balok ya, kotak baloknya. Akan memunculkan bagian sisi atas, depan, sisi kiri, atau kanannya. Seperti itu, dengan bantuan 3D effect ini. Namun, ada yang harus teman-teman perhatikan gitu ya. Di dalam penggunaan 3D effect ini, cukup memakan atau membutuhkan spek komputer yang lumayan ya, VGA dan juga RAM-nya. Nah, jadi butuh spek agak sedikit bagus lah ya. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan laptop saya atau PC saya, PC kentang gitu ya, laptop kentang? Tidak masalah, teman-teman tetap bisa menggunakan 3D effect ini, namun dengan catatan. Nah, ketika teman-teman mengklik 3D effect gitu ya, kemudian mengklik previewnya, agar untuk melihat posisinya ingin seperti apa bentuk 3D-nya, itu kan nanti teman-teman harus menggeser-geserkan objek 3D baloknya yang muncul, jendela baru yang muncul ketika teman-teman mengklik 3D effect-nya. Nah, di situ teman-teman ketika ingin mengubah posisinya, coba pertimbangkan terlebih dahulu. Kira-kira ingin arahnya kemana. Jadi jangan diputer-puter dulu nih ya. Teman-teman jangan muter-muter dulu. Nah, kalau misalkan diputer-puter dulu kan itu ketika preview ingin dilihat kan kayak kita itu preview dulu itu berarti ingin melihat dulu hasilnya gitu ya. Sedangkan ketika kita ingin melihat hasilnya, itu ya harus diproses dan prosesnya agak sedikit berat. Jadi sekali aja dulu misalkan bagian mana yang ingin ditampilkannya. Bagian depan, samping kanan, kemudian atas. Nah, teman-teman udah aja posisikan ke yang mana. Klik sekali. Jangan langsung diubah-ubah lagi gitu ya. Kasihan kalau misalkan nanti tiba-tiba laptop teman-teman muncul layar putih gitu ya. Layar putih, kemudian tiba-tiba pojokannya muncul not responding. Kemudian tiba-tiba nge-close sendiri gitu ya, Adobe Illustrator-nya. Nah, kan capek-capek ya, ketika belum di-save tiba-tiba hilang project-nya. Nah, jadi harus agak sedikit bersabar gitu ya, kalau misalkan PC atau laptop teman-teman yang kurang support untuk desain gitu ya untuk di dalam dunia multimedia. Sebetulnya bisa, prosesnya itu tetap bisa, namun harus sedikit bersabar. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk teman-teman ingin belajar 3D effect di dalam Adobe Illustrator ini. Gitu. Tapi kalau misalkan yang speknya komputernya dewa mah santai-santai aja ya. Puter-puterin aja untuk lihat previewnya. Terserah teman-teman. Nah, itu yang pertama, keuntungan kalau misalkan teman-teman ingin membuat tampilan seolah-olah 3D gitu ya di dalam mendesain. Kemudian keuntungan apa lagi sih yang akan kalian dapatkan ketika kalian menggunakan 3D effect di dalam Adobe Illustrator ini? Yaitu adalah teman-teman di sini akan terlihat lebih profesional di dalam mempresentasikan sesuatu gitu ya. Misalkan mempresentasikan, teman-teman membuat sebuah desain logo perusahaan kopi, minuman-minuman kopi atau boba dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di dalam mempresentasikan sebuah logo, sebuah desain logo, itu teman-teman kalau misalkan hanya mempresentasikan tok gitu ya, itu akan kurang greget gitu ya. Karena saya pernah ikutan juga lomba kayak gini. Nah, yang menang itu ketika dia mempresentasikan dan diimplementasikan. Diingat-ingat ya, ketika mempresentasikan itu kita harus menyampaikan juga implementasinya. Ketika bentuknya logonya seperti ini yang dibuat gitu ya. Nah, implementasinya itu kayak gimana sih? Nah, tuangkan di media-media yang kira-kira dibutuhkan oleh si pemilik logo tersebut. Kalau misalkan perusahaan minum-minuman gitu ya, kayak boba dan kopi dan teh kayak gitu, sekarang yang lagi booming. Nah, teman-teman implementasikan ke dalam cup kemasannya, cup gelasnya itu loh. Nah, coba teman-teman implementasikan ke situ,
bagaimana tata letaknya, di mana letak logonya, kemudian apabila ada tulisan-tulisannya, coba sertakan di situ. Apabila nanti akan ada ditulis tangan, gitu ya, kayak di di Starbucks ketika kita ingin mengambil minumannya kan suka ada tulisan ya. Nah, tapi kan di situ tidak ada space untuk naruh tulisan. Nah, bisa saja teman-teman buat desain cup-nya, kemudian ada logonya, dan di situ disertakan ada space untuk naruh nama siapa yang memesan minumannya. Seperti itu. Dan atau teman-teman, kalau misalkan si pemilik logo itu tidak hanya sekedar minuman yang dijual, bisa saja di packaging kotaknya, atau bisa saja di kreseknya seperti apa, atau ketika nanti minuman tersebut sudah jadi, apakah di atasnya dikasih plastik yang pakai pemanas itu, di desainnya di situ, ataukah ditutup cupnya itu ada ditambahkan desain apa. Nah, di sini teman-teman dengan menggunakan 3D effect di dalam Illustrator, teman-teman bisa membuat objek tampilan 3D dari packaging atau kotak cupnya dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa nih presentasi dengan mengimplementasikan desain logonya itu di media-media yang dibutuhkan oleh si pemilik logonya tersebut. Sehingga ini teman-teman bisa terlihat lebih profesional, lebih bisa menggambarkan ke depannya itu nanti seperti apa gitu pemanfaatannya. Nah, ini benar-benar 3D effect di dalam Illustrator ini dapat bermanfaat banget untuk teman-teman ke depannya ya. Kalau misalkan berkecimpung di dalam dunia desain. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman membuat desain 3D-nya itu di Maya, kemudian di 3ds Max, mungkin akan lebih bagus gitu ya. Tetapi ketika hanya sekedar untuk mempresentasikan logo, cukup dengan desain 2 dimensi saja sudah cukup gitu ya untuk mempresentasikan sebuah desain logo ataupun kemasan untuk nanti packaging kalau misalkan dibutuhkan gitu. Jadi teman-teman di sini di dalam dunia desain ini benar-benar dapat masuk di mana aja ya dunia desain ini, semuanya benar-benar membutuhkan seorang desainer gitu. Jadi kedepannya gitu ya, ketika teman-teman bekerja dan sebelumnya juga ya, teman-teman ini ketika sudah memilih berkecimpung di dalam dunia komputer gitu ya. Nah, kedepannya itu yang sangat bisa mengendalikan gitu ya, yang bisa tetap bertahan di dalam dunia industri pekerjaan gitu ya, di dalam industri-industri kantoran, yaitu adalah seorang desainer dan juga seorang programmer. Nah, dua ini itu udah kedepannya itu cerah banget ya prospek kerjanya itu. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih apakah teman-teman suka di dalam desain atau teman-teman suka di dalam dunia programming gitu. Jadi dua ini tuh kedepannya itu cerah banget ya, masa kerjanya itu terbuka besar banget. Jadi silakan teman-teman, mumpung ini masih semester-semester awal gitu ya, teman-teman mulailah menentukan pilihan target goalnya itu ingin kemana. Apakah ingin menjadi seorang desain atau ingin menjadi seorang programmer gitu. Pilihan aja ini nanti. Jadi kalau misalkan teman-teman memilih bidang programmer, ya udah tekunin kira-kira programmer apa yang dibutuhkan di dalam dunia kerja nanti. Ataukah Python atau mau Java atau C#, atau C++, atau bahasa C, dan lain sebagainya banyak banget ya. Atau mau PHP, atau teman-teman ingin PHP tetapi ditambahkan lagi oleh CSS-nya, dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman harus dapat ke sana. Tetapi teman-teman juga kalau misalkan tidak mau fokus di satu aja gitu ya pemrograman, pengen yang lainnya juga bisa juga nggak apa-apa. Namun nanti palingan gitu ya, kalau misalkan tidak terlalu expert di satu bidang gitu ya, kemungkinan besar untuk
dapat di dalam dunia kerja gitu ya, itu akan agak sedikit sulit ya. Yang dibutuhkan di dalam dunia kerja itu orang-orang yang expert di dalam bidangnya. Jadi kalau misalkan tidak terlalu expert, nanti biasanya jadinya kayak saya ya, jadi dosen. Bisa pemrograman, tapi tidak terlalu expert. Bisa desain karena itu hobi saya gitu ya. Jadi bisa juga untuk menjadi dosen multimedia dan desain grafis kayak gitu. Jadi nggak terlalu expert banget, tetapi bisa gitu. Jadi cukup sampai bisa aja, ya udah biasanya jadi dosen gitu ya. Nah, sedangkan di dalam industri kerja itu yang dibutuhkan adalah orang-orang yang expert gitu. Kalau teman-teman mau nanya pemrograman ke saya bisa, tapi tidak terlalu expert gitu ya. Mengerti flowchart-nya, mengerti algoritmanya, bagaimana kelasnya, kemudian inheritance-nya harusnya gimana, bisa semuanya. Cuman nggak terlalu expert. Jadi masih tetap harus lihat-lihat modul juga kayak gitu. Kalau untuk pemrogramannya. Nah, itu tinggal pilihan aja teman-teman. Ini masukan ya, di luar dari materi. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke materi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai 3D effect di dalam Adobe Illustrator ini? Ada yang mau ditanyakan enggak, guys? Tentang 3D effect? Ada enggak? Sementara ini masih belum ada sih, Pak. Sementara Belum, ada. belum. Oke, udah cukup jelas mungkin ya yang saya terangkan tentang 3D effect ini. Nah, jadi teman-teman silakan untuk mengikuti tutorial yang ada yang sudah saya berikan. Kalau misalkan ada case, ada kasus, silahkan langsung chat aja di WhatsApp group di situ. Tag saya atau tag asisten tidak apa-apa. Nanti langsung dijawab ya. Kalau misalkan di tag nama saya. Kalau misalkan nggak di tag, biasanya agak sedikit lama ya. Gitu. Soalnya saya jarang terlalu kalau yang urgent gitu ya biasanya saya buka, tapi kalau misalkan untuk yang kelas biasanya kalau yang nggak ngetag ada saya kadang-kadang berarti ini nggak terlalu penting gitu, makanya saya harapkan di tag ya sayanya ya gitu biar nanti langsung saya respon. Atau ada yang ingin ditanyakan di materi-materi sebelumnya sebelum UTS juga boleh. Kalau misalkan teman-teman ketika mengikuti tutorialnya menemui kendala ditanyakan ke saya sekarang juga nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau misalkan tidak ada, senang kalau misalkan dapat kelas mahasiswanya pada pinter-pinter ya. Jadi nggak menemukan banyak case, jadi saya juga merasa terbantu ya. Alhamdulillah banget. Ini SI04 mantap. Kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan, ya sudah, kita akhiri aja pertemuan hari ini kalau gitu mah. Silakan pada istirahat kembali ya. Takutnya pagi-pagi masih jam 8 kayak gini, teman-teman masih selonjoran gitu kan ya. Tiba-tiba harus bangun lama-lama belajar kan pasti jenuh ya. Belajar itu minimalnya setengah jam ya, maksimalnya 1 jam. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, saya harapkan teman-teman tidak usah malu-malu untuk bertanya ke saya ya. Karena di sini kita sama-sama belajar. Mohon maaf Pak Irwan. Iya, gimana Mas Untuk yang Fajar? tadi untuk yang final project-nya kan nanti dikumpulkan untuk yang UAS itu ya Pak. Di DAK itu kan formatnya untuk JPEG-nya kan tidak bisa ya Pak. Itu Aha. tadi saya lupa Pak itu. Oh, Untuk itu formatnya nanti yang di DAK. iya di convert PDF aja Oh, yang PDF aja. tampilan home-nya. Oh, Cuman siap. satu aja, iya, tampilan home-nya saja. Cukup satu tampilan menu awalnya aja home-nya gitu. Terima kasih banyak Pak Irwan. Oke, sama-sama. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri saja pertemuan hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.